Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di materi perpindahan kalor Fisika Dasar 1 bersama saya Nuraini Fauziah dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, sepertinya kalau kita berbicara tentang perpindahan kalor di Fisika Dasar 1 tidak asing lagi karena memang materi ini sudah banyak kita pelajari sebelumnya di kuliah di SMA ya. Oke. Kalau kita bicara tentang kalor memang sangat menarik, teman-teman, karena di fisika itu adalah kalor itu banyak sekali diaplikasikan di berbagai industri begitu. Misalkan saja kita lihat gambar yang ada di slide ini adalah terdapat pipa atau cerobong asap. Nah, di sini tuh kenapa ya kok asapnya bisa berpindah, bisa keluar dari cerobong yang memang dia ukurannya sangat kecil. Nah, ini akan kita pelajari pada materi sesi hari ini terkait tentang perpindahan kalor dan juga mekanismenya. Nah, sebelumnya kita akan sedikit mereview pengetahuan kita bersama tentang pengertian dari kalor itu apa. Nah, kita bisa lihat di slide bahwa kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ketika kedua benda itu bersentuhan, maka dia akan terjadi sebuah aliran dari kondisi atau dari suhu tinggi menuju ke suhu rendah. Nah, di sini kita juga mengenal satuan kalor, di sini adalah joule, ya, yang mana terdapat sebuah konversi yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, beberapa satuan ini dalam sistem internasional perlu kita ingat untuk menyelesaikan dan mengetahui berapa sih energi kalor yang dimiliki oleh sistem kita. Kita next dulu ya. Oke. Nah, ini yang cukup menarik nih. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian di atas, kita lihat dulu. Kita di slide ini melihat adanya es teh ya, yang sudah sangat enak dan sangat segar begitu, apalagi di suasana Surabaya yang cukup panas. Nah, kita lihat bahwa di sini es teh itu adalah sangat penuh dengan uh, air teh dan juga dengan es batu. Nah, kira-kira apa sih yang akan terjadi jika es batu itu mencair? Apakah es tehnya akan tumpah atau tidak? Nah, silakan memberikan komen yang ada di chat box apa yang akan terjadi atau di komen YouTube di bawah ini. Ya, bisa teman-teman berikan komentar. Apa yang akan terjadi? Apakah memang es tehnya akan mencair atau tidak? Ya, oke. Nah, bagaimana ya proses dari es yang mencair itu? Nah, ini menarik juga nih. Nah, kita akan bahas pada materi hari ini bahwa jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah memberikan komentar, betul, bahwa di sini adalah kalau dia esnya mencair, maka kemungkinan dia tidak akan tumpah. Kenapa demikian? Karena air itu memiliki sifat anomali, meskipun dia merubah wujud karena adanya kalor yang diserap, maka dia akan memiliki volume yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika berwujud es. Ya, ini menarik ya. Maka oleh karena itu fisika itu sebenarnya adalah kita mempelajari fenomena-fenomena yang ada, ya, sehingga bisa menambah wawasan kita dan juga menambah betapa besar ya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa fenomena untuk perpindahan kalor yang cukup kompleks yang bisa kita temui pada sistem yang ada di industri. Nah, di slide ini tampak adanya boiler feed water dan juga bagaimana sistemnya sih dia bisa meningkatkan atau menghasilkan energi listrik. Ya, kalau kita lihat di awal itu terdapat boiler, ya, ada boiler, boilernya itu adalah dipanaskan. Kemudian dia itu akan terjadi perpindahan kalor dari sumber panas atau api di bawahnya menuju ke sistem di atasnya.
Ya, terdapat furnace, kemudian ada boiler proper, dan hingga ke boiler feed water. Nah, seperti apa prosesnya? Bahwa di sini adalah adanya panas, panas itu mengalir melalui furnace, maka di sana adalah peristiwa konduksi. Ya, karena peristiwa perpindahan kalor ini melibatkan atau melalui penghantar tanpa disertai dengan perpindahan molekul penyusunnya. Kemudian dilanjutkan dengan perpindahan dari boiler proper dan juga diberikan boiler feed water sehingga nanti akan membuat suhunya dia akan setimbang begitu. Dan nanti artinya di sini adalah terdapat perpindahan kalor dari air and fuel inlet menuju ke furnace yang ada di atas. Ya. Nah, ini sangat kompleks sekali dan memang perpindahan kalor ini sangat banyak kita temukan di beberapa implementasi terutama pada industri. Gitu. Nanti teman-teman akan bisa menjelaskan fenomena ini secara lebih detail dan kita lanjut terlebih dahulu ya. Ini adalah salah satu sistem contoh saja untuk perpindahan kalor yang ada pada industri. Nah, selanjutnya sebelumnya teman-teman sudah tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3 jenis ya, baik konduksi, konveksi, maupun radiasi. Nah, konduksi itu apa? Kita akan lihat satu persatu penjelasannya. Nah, konduksi itu adalah hantaran atau perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Nah, umumnya ini terjadi pada zat padat, dan berdasarkan daya hantar kalornya, zat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu konduktor dan juga isolator. Nah, pada sistem yang sudah kita ketahui pada slide ini adalah terdapat sebuah logam, ya, logam itu memiliki temperatur yang berbeda, yaitu T1 dan juga T2. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa T2 memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan T1. Sehingga seperti yang sudah kita ketahui, kalor akan berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Ya, sehingga kalor akan berpindah dari T2 menuju ke T1 pada lempengan atau logam dengan luasan A dan panjangnya L. Nah, bisa kita bayangkan, di sana itu partikelnya dia akan hanya bergetar atau bervibrasi. Karena tidak sampai partikel itu mengalami perpindahan posisi. Nah, oleh karena itu, dia termasuk dalam perpindahan kalor konduksi. Jelas ya? Nah, di sini kita lanjutkan kembali, sehingga delta T yang bisa kita dapatkan itu adalah delta T, T2 dikurangi dengan T1. Nah, ini menunjukkan adanya selisih suhu atau yang terjadi akibat perpindahan kalor dari T2 menuju ke T1. Nah, kita lanjutkan kembali bahwa perpindahan kalor konduksi itu bisa kita ketahui laju konduksinya dengan Kastel, Ka delta T per L. Jadi ada koefisien konduksi termal, atau disebut dengan K, dikalikan dengan luasan, dikali perpindahan atau perubahan suhu, dibagi dengan panjang logam yang mengalirkan panas. Kita lanjutkan kembali. Contohnya adalah bisa kita lihat pada slide di bawah ini, yaitu bahwa salah satu permukaan sebuah plat tembaga yang tebalnya 3, maka kita bisa mengatakan tebal 3 ini sebagai L. Mempunyai suhu tetap 40, sedangkan suhu permukaan sebelah lagi dijaga 100. Berapakah kalor yang berpindah? Nah, maka kita harus tahu di sini adalah 3 cm mewakili delta L, delta T-nya adalah selisih antara 400 dikurangi dengan 100, dan kemudian K kita dapatkan dari teori karena di sana adalah plat tembaga. Begitu ya. Nah, nanti akan kita dapatkan berapa sih laju dari perpindahan konduksi yang ada. Kita lanjut kembali. Nah, bagaimana kalau sistem itu adalah terdiri dari lebih dari 1 lapisan.
Nah, menarik sekali ya. Nah, di sini ada lebih dari satu lapisan. Ada lapisan A, lapisan B, dan lapisan C. Baik, lapisan A, jadi ada sebuah kalor yang melalui lapisan A, lapisan B, dan lapisan C. Jika dengan luasan yang sama, yaitu luasan A. Nah, bagaimana dengan lajunya? Yaitu kita bisa mengetahui ya Q sama dengan D1 minus D4 per persamaan yang ada di bawah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa perpindahan kalor yang terjadi sebenarnya adalah bertahap melalui lapisan A menuju ke lapisan B menuju ke lapisan C, dan lapisan C hingga di luar. Gitu. Nah, di sini artinya ada 3 tahapan seperti yang ada pada laju konduksi, tetapi ada 3 kali. Sehingga di sana dituliskan delta XA per KAA, delta XB per KBA, ditambah delta XC per KBC. Ya, KCA. Nah, karena di sini adalah terdapat delta X yang berbeda-beda antara lapisan 1, 2, dan 3. Nah, jelas ya, di sini hanya kita memaksimalkan atau menggabungkan beberapa persamaan sesuai dengan lapisan-lapisan yang ada. Kita lanjut kembali. Nah, di sini adalah contoh koefisien perpindahan kalor menyeluruh atau U pada dinding plat. Maka dari persamaan sebelumnya, kita bisa, karena A-nya sama, maka A-nya kita tarik ke atas. Nah, A-nya kita tarik ke atas sehingga tersisa A TG min TW ya per 1 per HG, karena anggapannya adalah G-nya ada di sisi yang awal, kemudian ditambah X1 per K1, ditambah X2 per K2, ditambah 1 per HW. Ya, oke, HW itu berarti titik yang T3 ini. Ya, ini adalah kemudian kita tahu bahwa untuk ini ya A kali TG min TW ini merupakan delta T, kemudian 1 per HG plus X1 per K1, ditambah X2 per K2, ditambah 1 per HW, ini merupakan U, atau koefisien perpindahan kalor menyeluruh, jika lebih dari 1 lapisan. Gitu. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini super U kita ketahui seperti tadi, bahwa super U adalah koefisien menyeluruh, ya, koefisien konduksi termal secara menyeluruh dari beberapa sistem. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, selain perpindahan konduksi, kita juga mengalami perpindahan konveksi. Ya, perpindahan konveksi ini merupakan salah satu perpindahan yang biasanya dialami oleh fluida. Nah, perpindahan konveksi ini itu adalah perpindahan melalui zat perantara yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat yang ada. Ya. Nah, kalau konduksi tidak disertai, sedangkan konveksi disertai. Nah, macam-macam konveksi, ini ada konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami biasanya adalah angin darat, angin laut, aliran udara melalui ventilasi, dan sebagainya, cerobong asap. Nah, ini yang menjadi salah satu cover kita tadi. Kenapa sih kok bisa udara di dalam pabrik bisa keluar melalui cerobong asap? Nah, ini salah satu aplikasi dari konveksi. Ya, karena densitas udara yang ada di dalam pabrik mengalami pemanasan, maka densitas udaranya volumenya semakin mengembang dan densitasnya semakin mengecil, sehingga dia akan lebih ringan dan akan naik ke atas sehingga bisa keluar melalui cerobong asap. Sudah jelas ya pertanyaannya, mengapa asap bisa keluar melalui cerobong asap. Dan konveksi paksa contohnya adalah AC, lemari es, hair dryer, dan sistem lain. Kita next dahulu. Nah, perpindahan kalor secara konveksi itu sangat mudah kita pahami dan banyak kita temui. Yang paling mudah adalah saat kita merebus air.
Ya, saat kita merebus air, di sini terlihat memang adanya perpindahan ya, perpindahan molekul-molekul air dari bawah menuju ke atas. Jika di atas sudah dingin, maka dia akan kembali ke bawah lagi. Sehingga akan terjadi siklus yang digambarkan dengan aliran atau lingkaran panah pada gambar ini. Ya, jadi partikel-partikel yang ada di bawah ini semula dia masih dingin, tapi karena dipanaskan maka volumenya akan mengembang. Ketika volumenya mengembang, maka densitasnya akan semakin kecil. Nah, ketika densitas kecil, maka dia akan naik dan digantikan oleh partikel dengan densitas yang lebih besar, sehingga dia akan turun. Ketika turun, densitasnya naik kembali, akan naik lagi, dan bergantian berlaku siklus, sehingga akan kita dapatkan bahwa air itu merebus, begitu ya. Prosesnya pada saat merebus air. Nah, ini biasanya saat dia sudah mulai keluar gelembung-gelembung, nah ini menandakan adanya perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kemudian jelaskan. Nah, coba sih jelaskan. Silahkan bisa memberikan komen di bawah ini untuk di YouTube kita bagaimana sih siklusnya angin laut, bagaimana sih siklusnya angin darat. Nah, tentunya sama dengan penjelasan kita sebelumnya, tetapi ini kita aplikasikan dalam peristiwa angin laut dan angin darat. Bisa menuliskan komen di bawah ini dan juga bisa teman-teman bertanya atau memberikan penjelasan. Silakan. Semoga bisa menjadi sarana pembelajaran kita bersama. Nah, perpindahan kalor konveksi ini adalah kalau tadi couple, sekarang adalah head, ya. Maka laju itu adalah H atau disebut dengan koefisien konveksi dikalikan dengan A dan dikalikan dengan delta T. Kemudian di sini adalah H itu kalau kita balik, H itu berarti delta Q per A kali delta T. Ya, ini sudah sangat bisa dipahami. Ya, dan ini adalah contoh untuk mengerjakan beberapa persoalan. Di antaranya adalah ada udara suhunya 20 derajat Celcius, bertiup di atas plat panas 50 × 75, maka ini memberikan informasi untuk luasan, kemudian suhu plat dijaga tetap 25, sehingga ada delta T sebesar 250 dikurangi 20. Kemudian koefisien panas konveksi atau H-nya sebesar 25. Sehingga kita bisa menghitung perpindahan kalor Q sama dengan HA delta T. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ada perpindahan kalor secara radiasi. Ini adalah biasanya terjadi tanpa zat perantara. Dan perpindahan kalor radiasi ini itu akan sampai itu ada beberapa catatan. Jika permukaan bendanya hitam sempurna, maka E adalah 1. Ya. Kemudian jika masih mengkilap, artinya belum hitam sempurna, maka nilai E antara 0 sampai dengan 1. Ya. Nanti ini bergantung dari ada pengaruh dari permukaan itu. Nah, di sini adalah contohnya, radiasi gelombang elektromagnetik matahari yang menghangatkan kita setiap harinya, bahwa kita bayangkan di luar bumi itu adalah hampa udara. Nah, sehingga di sana tidak ada media untuk menghantarkan panas. Nah, perpindahan kalor di sini tadi kita dapatkan bahwa laju adalah Q per T itu dari sigma AT pangkat 4. Ya. Atau kalau di sana ada pengaruh dari benda hitam yang tidak hitam sempurna, maka ada pengaruh E atau emisivitasnya. Ya. Oke, kita lanjut kembali. Ini latihan soalnya yang bisa teman-teman kerjakan. Ya, di sini ada sebuah benda hitam berbentuk bola dengan jari-jari 5, maka 5 ini akan kita dapatkan A-nya. Dijaga pada suhu konstan, maka suhu 327, laju kalor yang dipancarkan adalah sebesar, bisa ya, silahkan teman-teman gunakan persamaan sebelumnya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silahkan diperkaya dengan beberapa referensi yang ada, dan beberapa latihan ini bisa teman-teman coba. Terima kasih.
atas saran, atas masukan, atas perhatiannya untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.